halo. Mulai Sebelum mulai, loncengnya dan subscribe lupa jangan. jangan lupa subscribe dan loncengnya. Ini channel dukung Untuk dukung channel ini. Ini nih kalau asik sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertumbuhan ilmu kerohanian, kita kembali menguraikan golongan jahid bahwa kaum rohanian atau kaum sufi pada masa abad pertama dan abad kedua, mereka terkenal dengan sebutan nasik atau nusak, jahid atau juhad, abib atau ubat, dan sebagainya. Mula-mulanya hidup kerohanian, mereka adalah sebagai kaum muslimin yang hanya semata-mata mengendali jiwa dalam menempuh hidup mencari keridhaan Allah, supaya tidak terpedaya oleh pengaruh-pengaruh kebendaan. Lama-kelamaan, hidup kerohanian mereka menjadi suatu alat untuk mencapai tujuan yang lebih murni. Bahkan, dengan mengenal Allah sebenar-benarnya melalui riyadah, latihan, dan musyahadah, perjuangan, musyahadah menyaksikan, dan mukasyafah terbuka hijab. Usaha mereka itu dari setingkat demi setingkat, takhali, mengosong diri dari segala sifat-sifat yang tercela, kemudian mengisinya kembali dengan sifat-sifat yang terpuji, tahali. Dan sesudah itu, barulah beroleh kenyataan Tuhan tazalli. Sejak itulah tumbuh bentuk-bentuk kehidupan kerohanian dengan melalui tata cara sistem atau falsafat keagamaan yang dapat membawa manusia mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dengan jalan ini maka tata cara sistem tersebut menjadilah suatu ilmu yang dinamakan ilmu tasawuf. Mula bertumbuhnya pada abad ketiga atau abad ke-9 Masehi, dalam pada itu tokoh-tokoh sufi terdapat perbedaan-perbedaan dalam menempuh jalan tarekah atau sistem dalam melakukan riyadah atau latihan-latihan sufi, yaitu mencari hubungan dengan Tuhan untuk mencapai hakikat ketuhanan. Lanjutannya maka tumbuhlah tarekat. Mereka mulai merasa perlu menentukan tarekat sistem pelajaran yang diterima oleh murid dari gurunya dengan gelar syekh, ketua, atau mursyid, petunjuk jalan. Tarekat-tarekat suluk itu laksana pesantren. Kita di Indonesia pada masa-masa sebelum terbentuknya madrasah-madrasah, dengan berkembangnya kembali di tanah air kita pengajian-pengajian pesantren, akan memberi harapan kita bagi generasi muda kita akan dapat diselamatkan dari kerusakan akhlak pada suatu tingkat masyarakat yang lebih baik. Akan dapatlah dimengerti bahwa hidup kerohanianlah yang dapat menyelamatkan manusia dari siksaan kebendaan. Guru-guru tarekat itu telah mengadakan usaha percobaan dengan beberapa tata cara dan kaifat. Dalam usaha seperti itu, banyak salik yang berhasil mendapat natijah atau faedah dari tata cara dan kaifat itu. Pelajaran di dalam tarekat itu selain mempelajari syariat agama, maka yang sangat penting di dalamnya ialah dengan perantaraan guru, mempelajari zikir
dan wirid tertentu di dalam menuju jalan mengenal Allah. Masing-masing guru atau mursyid mempunyai sistem sendiri-sendiri, tarekat-tarekat yang sangat terkenal dan yang telah disepakati oleh jamhurut ulama. Ada 41 tarekat, antara lain ialah Qadiriyah, Naqsabandiyah, Ghazaliyah, Halwatiyah, dan sebagainya. Di antara mereka ada yang menempuh jalan latihan-latihan jiwa dari tingkat yang paling rendah yang dinamakan nafsu amarah ke tingkat nafsu laumah, terus ke tingkat nafsu mutmainnah, ke tingkat nafsu mulhamah, ke tingkat nafsu radiyah, ke tingkat nafsu murdiyah, terus ke tingkat nafsu kamaliyah. Dalam pada itu ada pula yang menempuh jalan didikan 3 tingkat, yang dalam ilmu tasawuf disebutkan takhali, tahali, dan tazali, yang masing-masing berarti mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela, kemudian mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Sesudah itu barulah beroleh tazali, kenyataan Tuhan, dengan ada pula yang menempuh dengan jalan zikir, yang senantiasa mengucapkan zikir yang dinamakan mulazamatu fi zikri, senantiasa mengingat Tuhan dalam keadaan mana seseorang dapat melihat Tuhannya dengan mata hatinya, ainul basirah, yang dinamakan itu didasarkan atas pertanyaan Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah, manakah tarekat yang sedekat-dekatnya mencapai Tuhan? Yang dijawab oleh Rasulullah tidak lain daripada zikir kepada Allah, bahwa tujuan terakhir dan tujuan pokok daripada semua pelaksanaan amal ibadah ialah mengenal Tuhan yang sebenar-benarnya, yang istilah tasawuf dinamakan makrifat. Maka untuk mengetahui itu, ilmu kebatinanlah yang merupakan kunci ke arah mengenal Tuhan yang sebenar-benarnya. Semoga Allah memberikan petunjuk, taufik, dan hidayah, sehingga buku kecil ini bermanfaat sesuai tujuannya terhadap kami dan terhadap sesamaku hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah, fawasana bismillah, wa bil hadi
Rasulillah wa kulli muzahidillah min ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Fawasalna bismillah wa bil hadi rasul